waktu 12 tahun dari sekarang. Nilai masa depannya udah diketahui ya, EV 6.295.425. Nilai sekarangnya 2,5 juta. Periodenya udah diketahui 12. Bisa dikerjakan dengan 2 pendekatan, karena nilai masa depan sama nilai sekarangnya diketahui dua-duanya. Pendekatan nilai masa depan, EV sama dengan PV, VVF 12, I. 12 itu periodenya, I-nya masih dicari ya. Nilai masa depannya 6.295.425 sama dengan 2,5 juta nilai sekarangnya. VVF 12, I. VVF 12, I sama dengan 6.295.425 dibagi 2,5 juta. Sama dengan hasilnya 2,51817. Ini kalian cek di tabel nilai masa depan yang bentuk tunggal. Yang periodenya 12, kalian tarik. Yang hasilnya ketemu 2,51817. Berapakah bunganya? Ketemunya 8%. Biasanya anak-anak salah adalah pada saat proses yang ini ya, membagikan ini salah. Kebalik biasanya. Kalian diingat-ingat, pokoknya yang diikuti VVF 12, I itu adalah sebagai pembagi. Yang diikuti kan 2,5, berarti 2,5 adalah sebagai pembaginya. Sehingga VVF 12, I 6.295.425 dibagi sama 2,5 juta. Ini simple, tapi kebanyakan anak-anak nggak telitinya di sini, salahnya ya. Oke, kalau pakai pendekatan nilai sekarang, PV sama dengan EV, PVF 12, I. Nilai sekarangnya udah diketahui 2,5 juta, sama dengan nilai masa depannya 6.295.425, PVF 12, I. PVF 12, I 2,5 juta dibagi sama 6.295.425 sehingga hasilnya 0,39711. Ini berada di berapa persen? 8%. Bentar, saya bahas ini dulu. Ini juga jangan kebalik. Ini yang diikuti PVF 12, I yang angka berapa? 6.295.425. Berarti kalau nyari PVF 12, I, 6.295-nya ini sebagai pembagi, gitu ya. Sehingga PVF 12, I sama dengan 2,5 juta dibagi 6.295.425. Ketemunya 0,39711. Nah, sekarang kita cek. Ini saya ngasih satu contoh baca tabel yang nilai sekarang ya. Periodenya 12, kita lihat yang angka 12, ini kan periodenya ya, 12 ditarik ke kanan, cari angka 0,3937, seret, ketemunya di sini ya. Nah, 39711 ini masuk dalam suku bunga yang 8%, gitu ya, bisa ya. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2, ini adalah ada perusahaan yang menerbitkan wesel. Kita baca dulu ya. PT AEX memberikan pinjaman 4 tahun dan menerima wesel senilai 300.000 kepada PTB dengan bunga tahunan 12%. Sebagai pertukaran suku bunga pasar 15%. Ini bisa kalian cek di buku, juga ada ya di halaman 437. Nah, kalian harus nyari tahu wesel tersebut diterbitkan pada nilai berapa gitu loh ya. Nilai nominal weselnya udah diketahui 300.000. Nilai sekarang dari nilai pokok. 300.000 dikali PVF, 4 itu periodenya, 15% adalah bunga pasarnya. 300.000 dikali 0,57175. Ini kalian buka nilai sekarang ya, nilai sekarang yang bentuk tunggal. PVF 4,15%, yaitu ketemunya 0,57175. Ingat-ingat ya, kalau untuk ngitung nilai sekarang dari nilai pokok, itu pakai nilai sekarang bentuk tunggal. Wes, ingat ya, 300.000 dikalikan PVF periodenya 4, udah diketahui di soal bahwa periodenya 4. Kalau untuk ngitung nilai pokok, pakai nilai pasar 15%. Di soal kan disebutkan ya, bahwa suku bunga pasarnya 15%. Bunga yang ditetapkan perusahaan bunga tahunannya adalah 12%. Kita balik lagi ke sini. Udah ketemu hasilnya 171.525. Nah, kemudian ini ngitung nilai sekarang dari bunganya.
36.000. 36.000 dari mana? 36.000 adalah dari 300.000 dikalikan sama 12%. Nah, kemudian kalian nyari ini adalah pakai anuitas karena bunga. Bunga kan dibayarkan setiap periode ya. Jadi kalian nyari yang ada di tabelnya anuitas di halaman, saya lihatnya dulu ya. Tabelnya ada di halaman 414. Coba nanti kalian cek lagi ya tabelnya ya. Ada di halaman 414. Nah, kalian lihat itu nilai sekarang dari anuitas ya, dari anuitas biasa. Karena ini kan kalau bunga itu dibayarkan setiap tahunnya. Jadi pakai anuitas 36.000. Dari mana 36.000? Tadi sudah saya jelaskan ya, dari 300.000 dikalikan 12%. Tapi kalau untuk lihat tabelnya pakai yang nilai pasar, yang pakai 15% gitu ya. 36.000 dikalikan 2,85498. Ada di halaman 414. 36.000 PVFOA 4,15%. Sehingga hasilnya 127.779,28. 300.000 dikurangi sama 274.304,28 sehingga ada selisih sebesar 25.695. Nah, ini selisih ini adalah diskonto. Karena selisihnya adalah lebih besaran nilai nominalnya dibandingkan sama diterbitkan wesel tersebut. Nilai nominalnya 300 tapi diterbitkan di angka 274.304. Sehingga ada selisih 25.695,72 atau diskonto. Ingat ya, diskonto itu muncul jika wesel ataupun obligasi ataupun apapun surat berharga diterbitkan di bawah nilai nominalnya. Dah, sampai sini paham ya. Kemudian tanggal penerbitan. 274304 dari mana? Dari angka yang ini ya, 274304. Ini bisa kalian lihat juga di halaman 438 di buku kalian. Ilustrasi 7/17. Kemudian penerimaan kas bunganya dibayarkan setiap akhir tahun 36.000, yaitu dari mana 36.000? Dari 300.000 kali 12% bunga yang ditentukan sama perusahaan ya, bunga tahunan yang ditentukan sama perusahaan atau bunga weselnya. Kemudian jadi ini 36 dari 300.000 dikalikan 12. Nah, setiap tahunnya sama. Pendapatan bunganya 41,146. Dari mana 41,46? Dari jumlah tercatat wesel sebelumnya dikalikan sama tingkat bunga yang 15%. Paham ya? Jadi 41146 itu dari ini dikalikan sama 15%. Kemudian diskonto yang diamortisasi adalah dari mana? Dari pendapatan bunga dikurangi sama penerimaan kas. Sehingga ketemu 5146. 41146 dikurangi 36 ketemu 5146. Lah, kemudian jumlah tercatat wesel pada akhir tahun pertama berapa? 279.450 itu dari jumlah tercatat wesel sebelumnya, 274.304 ditambah 5146. Ketemulah 279.450. Tak ajarin sampai akhir tahun kedua aja ya. Kemudian 41917 ini dari mana? Dari jumlah tercatat wesel tahun sebelumnya, 279.450 dikali 15%. Ketemulah 41917. Diskonto yang diamortisasi dari mana?
Dari 41.917 dikurangi 36, ketemulah 5.917. Jumlah tercatat wesel akhir tahun kedua adalah 285.367. Dari mana? Dari 279.450 ditambah 5.917, ketemulah 285.367. Sampai tahun terakhir kayak gitu. Jawaban kalian benar jika pada tahun terakhir ini harus kembali ke nilai nominal. Kalau cuma selisih koma gitu masih benar ya. Jadi kalau misalnya 299,998, ini kan selisih 0,02, selisih 0,02 gitu aja ya. Cuma selisih 2 aja kan, nggak sampai, selisihnya nggak sampai Rp100 ya. Nah, ini berarti benar jawabannya, 299,998. Selisihnya cuman berapa? Cuman 2 aja ya. Ya kan, cuman 2 selisihnya. Ini benar. Kalau jawaban kalian pada tahun terakhir kembali ke nilai nominal, berarti jawaban kalian benar. Tapi pada saat tahun terakhir, jawaban kalian belum kembali ke nilai nominal, berarti jawaban kalian ada yang salah. Kalau selisihnya koma kayak gini, nggak sampai Rp100, berarti benar. Tapi kalau selisihnya banyak, berarti ada yang salah. Hitung lagi, gitu ya. Oke, ini baru nomor 2, lanjut nomor 3. Ini tentang pencatatan yang benar dan yang salah. Ini soalnya ada analisanya harusnya ya. Apa nggak saya sebutkan ya? Oh, analisanya nggak saya masukkan. Nah, oke. Oke, ini udah pernah kita bahas waktu di kelas ya. Penjualan 2 juta tahun 2017, persediaan awalnya 300, pembelian bersih 400, barangnya siap dijual 700. 700 dari 300 ditambah 400 ya, 700. Dikurangi persediaan akhir 100, beban pokok penjualannya 700 dikurangi 100 jadi 600. Kemudian laba brutonya 1.400. Dari mana 1.400? Dari penjualan 2 juta dikurangi sama beban pokok sehingga ketemu laba bruto sebesar 1.400. 1.400 dikurangi beban administrasi 50. Sehingga 1.400 dikurangi 50, 1.350.000. Kalau kecepatan, saya ulang lagi ya. Tapi semoga kalian bisa paham. Oke, karena persediaan akhir tahun 2017 ini salah, sehingga persediaan awal pada tahun 2018 ikut salah ya. Oke, penjualan 2018 2 juta, persediaan awalnya 100. Dari mana 100? Dari persediaan akhir tahun 2017. Persediaan akhir tahun 2017 dijadiin persediaan awal tahun 2018. Ada pembelian bersih sebesar 700.000. Sehingga barangnya siap dijual 800. 800 dari mana? Dari 100 ditambah 700. Kemudian dikurangi persediaan akhir 300. 800 dikurangi 300. Beban pokok penjualannya sebesar 500. Kemudian laba brutonya 1,5 dari mana? Dari penjualan 2 juta dikurangi sama beban pokok penjualan 500.000 sehingga labanya 1,5 juta. Dikurangi beban administrasi 50.000 sehingga laba netonya 1.450.000. Ini adalah pencatatan yang salah yang diakibatkan karena salah mencatat untuk persediaan akhirnya, yaitu lebih saji. Yang benar adalah 90.000 ya. Berarti ini lebih saji ya. Pencatatan yang benar, kita ulangi di sini ya. Kalau yang tadi kecepatan mungkin ini agak saya pelanggan biar kalian lebih paham ya. Penjualannya 2 juta, ada persediaan awal 300, ada pembelian bersih 400. Barang yang siap dijual adalah penambahan dari persediaan awal ditambah pembelian bersih. 300 ditambah 400 yaitu 700. Dikurangi persediaan akhir 90.000, 700 dikurangi 90.000, 610. Kemudian laba brutonya 2 juta dikurangi sama 610. 2 juta dikurangi 610, ketemulah 1.390. Dikurangi beban administrasi 50 sehingga laba netonya 1.340. Oke, tahun 2018 penjualan 2 juta, persediaan awalnya 90 dari persediaan akhir tahun 2017.
Kemudian ada pembelian bersih 700, 90 tambah 700, 790 barang yang siap dijual. Dikurangi persediaan akhir 300, sehingga beban pokok penjualannya 790 dikurangi 300, 490. Laba brutonya 1.510 dari 2 juta dikurangi 490, sehingga ketemulah 1.510. 1.510 dikurangi beban administrasi 50, ketemulah 8 itu sebesar 1.460. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah untuk pencatatan karena ada lebih saji pada persediaan akhir berakibat laba tahun 2017 adalah lebih saji. Karena yang benar adalah 1.340, ternyata dicatat 1.350. Kemudian laba tahun 2018 berakibat kurang saji. Yang benar adalah 1.460, tapi tercatat 1.450. Gitu ya. Akibatnya, akibat salah pencatatan. Nah, karena persediaan akhir tahun 2017 salah berakibat persediaan awal tahun 2018 juga ikut salah. Itu dampak dari salah saji persediaan akhir yang